berperan penting dalam berkegiatan, terutamanya dalam komunikasi antar pribadi. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa kami persilahkan. Doa selesai. Terima kasih saya ucapkan buat para narasumber yang hari ini telah hadir. Ada Mas Adit, ada Mas Adit dari Podcast Mas, oke. Kemudian Mas Rohmetal dari Promkes PKM Widora Payung. Nanti mungkin bisa dijelaskan Puskesmas Widora Payung itu di mana, serta Ibu Desi Mariani dari Dinkes NTB. Perkenalkan, saya Akbar Cendia, saya Promkes dari Dinas Kesehatan Kota Surabaya. Sebelum acara ini kita mulai, mungkin Pak Risang sudah hadir belum ya? Pak Risang? Siap, Mas Oke. Akbar. Oke, sebelum kita mulai mungkin kita mendengarkan sepatah kata, dua kata dari Pak Risang. Kami persilahkan, Pak. Sebentar, kok nggak kebuka ya? Kebuka, nutup lagi. Nah, Mas Akbar, makasih. Bapak Ibu sekalian, semoga terdengar suara saya. Ini kok saya disuruh minta kasih pengantar, tapi ya udahlah, saya kasih pengantar saya pendek aja ya, Bapak Ibu ya. Sambil mungkin di belakang saya ada apa itu. Moga-moga nggak ada yang menakutkan. Jadi gini, Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah bergabung di Forum Kemisan. Ini terkait dengan edukasi sekolah. Menurut hemat kami itu kok sangat penting banget ya. Penting penting banget, tapi dengan catatan ini yang dimaksud edukasinya bukan edukasi untuk urusan kognitif ya, bukan untuk pengayaan kognitif buat prestasi belajar, nilai dan sebagainya ya, waktu ujian gitu. Tapi ini edukasi perubahan perilaku khususnya di bidang kesehatan. Catatan kami itu ada beberapa hal yang bisa menunjukkan bahwa itu penting. Pertama begini, kalau kita buat edukasi di sekolah dasar misalnya ya, dengan melihat statistik bahwa angka partisipasi sekolah kita sangat tinggi untuk tingkat SD, kan hampir sampai nyaris 100% itu. Berarti kalau kita bicara edukasi antar generasi, pengen nyapu satu generasi, maka kuncinya itu ya di SD gitu. Kalau kalau di tingkat yang lebih lanjut misalnya kuliah itu hanya sekian persen saja yang berkuliah. Atau bahkan kalau kita pengen edukasi waktu posyandu misalnya, itu hanya sekian persen saja yang datang ke posyandu. Ya. Jadi dari sisi edukasi antar generasi SD kuncinya gitu. Terus yang kedua juga bicara ini Bu, ketepatan waktu. Karena kalau kita bicara membangun kerangka berpikir seseorang untuk hidup sehat, kalau baru diajarkan waktu dewasa ya apa kasep ya. Misalnya udah tua gitu usia kayak saya misalnya ya, terus kemudian baru belajar tentang makanan bergizi seimbang. Oh ya udah telat gitu. Telat dalam pengertian mungkin dampak-dampak perilaku saya sebelumnya udah terbentuk. Terus juga karena sudah dewasa dan sumber informasi banyak, pikiran juga sudah rumit gitu, racunnya udah banyak. Jadi mengedukasi orang dewasa itu susah. Susah seperti ibu bapak sendiri alami kan susah mengedukasi orang dewasa itu untuk tidak merokok, untuk makan sayur misalnya. Susah. Kalau udah nggak biasa makan sayur susah. Jadi yang paling reseptif itu sebetulnya ada pada anak-anak. Makanya SD menjadi penting. Terus kita juga punya catatan lagi terkait sama ini, sama apa namanya intervensi yang murah meriah sebetulnya. Jadi kalau misalnya kita buat edukasi di sekolah, tapi yang sifatnya organik ya, organik, bukan yang heboh-heboh, ajang besar gitu ya, festival rame-rame, tapi hanya bisa dilakukan sekali dua kali setahun ya untuk apa? Tapi kalau kita bisa buat edukasi yang organik ya, yang di dalam sistem, yang jadi kegiatan keseharian edukasi anak-anak bersama guru, itu jauh lebih efisien. Bisa berlangsung tiap hari gitu, ya tanpa harus ada modal besar. Jadi banyak peluang-peluang Bapak Ibu yang saya lihat kalau kita bisa kembangkan edukasi
di sekolah, terutama sekolah dasar. Ya. Tapi dengan catatan, pertama ini edukasinya buat edukasi perubahan perilaku, bukan buat kognitif ya, bukan untuk prestasi pembelajar itu bukan, tapi untuk perubahan perilaku. Yang kedua ya dilakukannya harus organik, menjadi kegiatan guru, relawan, nakes sehari-hari lah ke sekolah gitu. Bukan yang ajang besar heboh gitu, bukan bukan gitu. Nah, itu mungkin catatan yang bisa saya sampaikan Mas Akbar dan Ibu Bapak sekalian. Moga-moga ada manfaatnya ya. Terima kasih. Saya serahkan kembali ke Mas Akbar. Ya, selamat berwebinar, selamat berdiskusi lebih lanjut. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Risang atas masukannya. Ya, betul tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Risang bahwasanya kegiatan ini jangan hanya seremonial belaka, kemudian setelah itu sudah tidak ada gaung bersambut setelahnya. Nah, di sini ada beberapa kawan kita, ada 3 pelaku. Yang pertama dari Podkesmas, kemudian dari Promkes Puskesmas, serta Bu Desi dari Dinkes Provinsi ya Bu Desi ya. Kalau saya lihat Dinkes NTB berarti Dinkes Provinsi. Bagaimana sih tentang sesi edukasi di sekolah? Mungkin saya ke Bu Desi dulu ya, karena kan 2 narasumber ini para cowok-cowok ya, jadi ladies first lah. Silakan Bu Desi. Oke, terima kasih. Tadi harapannya saya pinginnya dari teman-teman Puskesmas dulu ya, Mas Akbar. Tapi kalau memang diberikan kepada saya kesempatan untuk pertama, ya tidak apa-apa. Terima kasih. Baik teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu semua. Senang sekali saya hari ini berada bersama teman-teman semua, Bapak Ibu semua, diberikan kesempatan untuk sharing session sebenarnya, karena saya baru diinfokan oleh Mbak Ami tadi pagi, sebenarnya Mas Romi ya yang bersama kita sebenarnya, cuman memang Mas Romi lagi sibuk sekali. Namun karena ini sharing session, izin saya tidak menggunakan paparan ya, Mas Akbar dan teman-teman. Jadi di sini kita hanya sharing session apa sih literasi yang sudah kita lakukan di sekolah. Di sini juga saya lihat hadir rekan kami yang dari Dinas Kesehatan Kota Mataram, Mbak Yuwana Vidya. Jadi teman-teman Kota Mataram ini sangat gencar melakukan kegiatan aksi bergizi, di mana salah satunya ada literasi yang disampaikan di situ. Nah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Desi Mariani. Saya bekerja di Dinas Kesehatan Provinsi NTB sebagai fungsional promotor kesehatan dan ilmu perilaku. Saya bekerja di bawah bidang kesehatan masyarakat, sesi gizi dan promkes. Saya sudah berkeluarga dan punya 3 orang putri yang Insya Allah cantik-cantik tentunya. Baik, untuk kesempatan yang diberikan, saya ingin bercerita tentang kegiatan aksi bergizi yang sudah dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi. Saya mungkin mau bercerita sejak tahun 2022, di mana pada tahun itu kami sudah melaksanakan kegiatan aksi bergizi khususnya di Pulau Lombok waktu itu. Jadi kalau di Pulau Lombok ada 5 kabupaten kota ya Mas Akbar. Di situ ada beberapa puskesmas di masing-masing kabupaten yang kita secara bersamaan melakukan kegiatan aksi bergizi. Untuk aksi bergizi itu tahap-tahap yang dilakukan adalah mulai dari senam bersama, kemudian literasi, kemudian sarapan bersama, kemudian praktek PHBS, kemudian kita lanjutkan dengan minum tablet tambah darah bersama. Jadi menurut saya kegiatan itu sangat keren sekali, di mana yang kami lakukan itu tidak hanya senam bersama saja, namun di situ ada nuansa bina suasananya, Mas Akbar dan teman-teman di situ. Karena alhamdulillah dari 2021 kami sudah terpapar KAP, strategi komunikasi yang luar biasa bagus dalam rangka perubahan perilaku. Jadi ketika kami berhadapan dengan anak-anak pelajar, adik-adik di sekolah itu, mereka mendapatkan hal yang baru. Oh ya, ternyata kegiatan ini menyenangkan ya. Nah, sehingga ketika mereka sudah merasa
menyenangkan dengan kami. Nah, barulah kami mulai memberikan literasi. Apa sih aksi bergizi itu? Apa sih remaja anemia itu? Apa sih makanan seimbang? Kemudian kenapa sih kita harus melakukan aktivitas rutin seperti itu. Jadi pada saat tahun 2022 itu kami melakukan dibarengi dengan pemeriksaan HB, screening anemi pada remaja. Setelah kami melakukan screening anemi pada remaja, itu ketika kami menemukan anemi pada remaja, kami melakukan, karena di situ ada teman-teman puskesmas juga, jadi datanya ada di teman-teman puskesmas. Selain diberikan tablet tambah darah, edukasi kemudian dirujuk ke puskesmas untuk mendapatkan tindak lanjut terhadap remaja putri yang pada saat itu terjaring anemi. Nah, setelah itu bersyukurnya kita sudah punya komitmen bersama dengan empat menteri terkait aksi bergizi ini ya, Bapak Ibu, Jin. Karena sekolah-sekolah sekarang di Nusa Tenggara Barat itu ketika kita bisa nanti Bapak Ibu melakukan secara acak bahwa di kegiatan sekolah itu sudah ada pemberian tablet FE sekali seminggu diminum bersama Bapak Ibu semua. Itu sudah dilakukan di sekolah-sekolah baik SMP maupun SMA, kemudian dan setaranya. Itu sudah dilakukan, alhamdulillah. Jadi ketika saya bertanya pada anak saya, apakah di sekolah diberikan tablet tambah darah, kapan itu diberikan, kemudian adakah kegiatan minum tablet tambah darah bersama. Nah, kebetulan saya menjawab, iya kami dibagikan. Nah, bagusnya lagi, ini signifikan ya dengan KAP yang sudah kita dapat dari tahun 2021 dengan perubahan perilaku, dengan capaian yang kita dapat itu ada perubahan yang signifikan. Kemudian yang saya rasa bahagia dan bangga itu ketika pada awal kita melakukan sosialisasi tentang remaja anemia atau kegiatan aksi bergizi. Waktu pertama kali itu adik-adik ini sangat susah disuruh minum tablet tambah darah karena banyak sekali alasannya. Alasannya belum sarapan lah. Kemudian nanti aja ibu di rumah. Kemudian takut mual ibu. Terus udah minum ibu, padahal itu disembunyikan. Itu hal-hal yang pertama kali yang kita temukan ketika pertama kali kita melakukan kegiatan aksi bergizi. Namun seiring berjalan waktu, kemudian kita juga punya strategi-strategi dengan permainan. Kalau kami kemarin itu menggunakan permainan, kalau biasanya kita tepuk sabun sakit ya, tapi kalau untuk aksi bergizi cegah anemi pada remaja ini kita menggunakan kata-kata anemia dengan aneh gitu. Jadi kesannya kalau remaja anemi maka dia akan terlihat aneh karena dia akan letih, lesu, lemah, lunglai, loyo gitu kan. Jadi aneh kelihatannya ketika remaja anemi. Jadi setelah kita bermain tepuk anemia dan aneh itu kita tarik kesimpulan apa makna dari permainan ini. Jadi mereka pasti akan senang terhadap permainan itu dan kita lanjutkan dengan literasi seperti itu. Mungkin karena kita banyak ya punya sharing sessionnya teman-teman, jadi mungkin itu saja sharing session dari saya Dinas Kesehatan Provinsi. Saya yakin teman-teman saya yang dari NTB juga yang ada di kabupaten 10 kabupaten kota yang ikut Zoom ini bisa kita sama-sama ya berbagi di sini, tidak hanya saya. Demikian Mas Akbar, Bapak Ibu semuanya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Desi, luar biasa nih teman-teman di NTB untuk kegiatan sharing sessionnya di siang hari ini yang dimana tadi awalnya dimulai tahun 2022 melalui aksi bergizi sehingga saat ini ya Bu Desi ya. Antusiasmenya pasti anak-anak sekolahnya pasti sangat luar biasa menentukan kegiatan ini. Oke, selanjutnya kita ke Mas Rohmetal nih. Nih, temen yang benar-benar melakukan kegiatan di Mas Rohmetal monitor. Iya, siap. Oke.
Apa? Silakan mungkin sharing sessionnya Mas Rohmetal bisa sampaikan di siang hari ini. Oke. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu. Suara saya jelas ya Mas Akbar ya? Jelas. Oke. Perkenalkan nama saya Mas Rohmetal Wahyudi ya. Kebetulan kami sebagai tenaga promosi kesehatan di Puskesmas Widropayung, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Kalau mau digolongkan ke kabupaten kami bukan termasuk kabupaten yang besar, di mana memang mayoritas wilayah adalah pedesaan, gitu ya, teman-teman. Jadi memang tingkat kesulitan, terutama di SDM masyarakat terkait masalah kesehatan juga, kalau boleh kami sampaikan, bukan rendah tidak, namun masih dalam taraf menengah ke bawah begitu. Jadi memang diperlukan teknis penyuluhan yang sangat intens sekali sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat. Kembali kepada topik terkait masalah kegiatan kesehatan di sekolah, kami hanya sharing saja yang sudah kami lakukan. Kebetulan saya sudah pindah 3 puskesmas gitu ya. Puskesmas pertama memang di Second City, di sini ada Puskesmas Besuki. Kemudian pada tahun 2016 itu kami dipindah karena memang kebetulan ada satu puskesmas di wilayah gunung. Kalau jenengan pernah dengar Gunung Argopuro mungkin ya, itu terletak di Kecamatan Sumber Malang, di kaki Gunung Argopuro. Jadi kalau mau naik ke Gunung Argopuro pasti lewat sana, mungkin turunnya nanti di Kabupaten Probolinggo begitu. Dan baru saya tahu di sana memang, ya jangan ngomong masalah program gitu ya. Kalau sampean ke sekolah bawa program imunisasi, suntikan bahasanya kami itu, bisa dipastikan nggak ada siswa, Bu. Bisa itu sudah, pasti lari semua sudah. Bahkan orang tua pun mendukung gitu ya. Mendukung untuk tidak suntik karena mereka ketakutan begitu. Jadi mindset kesehatan itu memang masih rendah, terutama di daerah pegunungan. Dan dari situlah kami belajar bagaimana membuat sebuah formula biar lebih menyenangkan gitu. Dan alhamdulillah pada tahun 2019 itu saya ngajukan pindah kembali lagi ke Puskesmas ke Kecamatan Besuki, ya sama saja memang tarafnya masih di daerah pedesaan begitu dan permasalahannya juga sama. Kalau kami kemarin, karena ini aksi bergizi ini kan booming setelah tahun 2022 ya, setelah COVID kita waktu itu langsung diberi program itu, dan kebetulan di Kabupaten Situbondo itu di tempat kami tinggal memang sangat intens Bapak Ibu dalam peningkatan gizi mulai tahun 2019 dan sebelumnya. Sehingga waktu itu kami merencanakan setiap puskesmas wajib ada inovasi awalnya, terutama dalam penanganan kasus anemi waktu itu ya Bu ya. Ini sekedar cerita. Sehingga di setiap puskesmas itu wajib ada program inovasi pemberian FE gitu. Nah, di puskesmas kami yang sebelumnya di Puskesmas Sumber Malang itu ada namanya si Imut Rengganis. Jadi sebuah di mana kita wajib mengkonsumsi setiap hari Senin minum tablet tambah darah atau HV itu. Dan ketika saya di Widropayung sekarang, kita punya namanya program eh, apa namanya untuk minum tablet semut semut merah gitu. Setiap Selasa minum tablet tambah darah. Selasa minum tablet tambah darah. Memang kebetulan saya yang membuat itu. Jadi wajib hukumnya di setiap sekolah pada hari Selasa menjadwalkan minum tablet tambah darah. Dan itu sudah kita pantau pelaksanaannya setiap bulan di masing-masing sekolah, walaupun tidak semua sekolah begitu ya. Namun koordinasi petugas gizi kami dengan sekolah itu berjalan lancar, alhamdulillah, minimal pasti dengan foto begitu. Sehingga ketika ada program aksi bergizi ini, kita langsung buat paket lengkap yang namanya aksi bergizi di sekolah secara mandiri begitu.
Alhamdulillah itu rutin Bapak Ibu sudah kami laksanakan untuk tingkat SMP dan ke atas sampai MA. Dan mereka wajib mengirimkan apa namanya foto. Dan setiap sekolah tidak sama, walaupun kita punya jadwal Selasa ya, namun kadang kan karena aksi bergizi ini mengharuskan untuk olahraga begitu ya, biasa dilaksanakan pada hari Jumat begitu, nggak masalah. Jadi walaupun tidak harus hari Selasa, yang penting rutin dilaksanakan minimal seminggu sekali sehingga setiap hari Jumat itu akan rutin melakukan kegiatan aksi bergizi secara mandiri. Nggak perlu harus ada petugas. Alhamdulillah itu sudah berjalan di semua jenjang pendidikan di kita. Kalau ngomong kendala, kendalanya yang paling banyak itu adalah di tingkat yayasan pondok pesantren. Ini sharing aja. Karena kalau di pondok pesantren, di mana siswa itu adalah santri, begitu ya. Siswa itu adalah santri dan santri adalah siswa. Jadi mereka tertutup dari dunia luar dan memang harus ada di sekolah karena nggak boleh pulang. Jadi yang boleh sekolah itu di MA dan di MTS adalah yang nyantri di sana itu ada pondok pesantren yang seperti itu. Ada sebagian pondok pesantren itu yang memang separuhnya santri, separuhnya PP pulang. Itu ada. Nah, tingkat kesulitannya kalau di pondok pesantren mungkin kita semua tahu di mana memang kultur pondok pesantren itu tata krama sopan santun itu menjadi prioritas begitu ya. Jadi kadang ya ini yang terjadi di kami olahraga Bu, Bapak Ibu. Olahraga itu apa ya? Bukan sesuatu yang bisa kita lakukan dengan mudah, apalagi kumpul bersama begitu ya. Itu saya ketika pengalaman kami di sebuah pondok pesantren karena memang terbagi antara putra dan putri begitu ya. Kalau saya punya akses penuh ke cowok itu pasti. Tapi kalau ke putri begitu ya, kadang ya agak kesulitan. Saya harus didampingi oleh pengasuh seperti itu. Namun alhamdulillah pelan-pelan karena memang program itu tidak boleh dipaksakan dan tidak boleh bersih dan maunya instan itu tidak bisa. Saya juga sudah ya laporan ke dinas seperti itu. Jadi kita pelan mulai dari awal pendekatan ya pelan-pelan pokoknya kita dekat dulu dengan pengasuh lah. Kalau pengasuh itu sudah oke, apapun itu ke bawah itu lancar. Insya Allah pasti seperti itu. Dan alhamdulillah pada tahun 2022 itu kami ikut pelatihan KAP, kenal dengan Pak Risang, Mas Akbar, dan semua Mbak Ami, begitu ya. Dan pada tahun 2023 sudah kami terapkan rutin, Bapak Ibu. Makanya ketika ditanya apakah dilaksanakan, saya jawab rutin memang. Jadi permainan itu minimal, walaupun saya tidak menguasai semua ya, karena kadang kita apa ya, yang namanya manusia itu lupa begitu ya dengan permainan itu, tapi pasti ada yang harus menjadi patron kita gitu. Mungkin teman-teman juga sama di sini yang pasti itu tepuk tepuk apa itu namanya permainan tepuk tangan itu pasti. Jadi kalau kemarin kita kasusnya itu masalah stunting begitu ya, ya jadi yang diangkat kita anemia pemberian EV itu dan juga dengan pernikahan dini. Jadi ketika kemarin itu ya kita main kawan dan kawin seperti itu. Dan alhamdulillah responnya teman-teman itu bagus. Jadi kawan dan kawin itu bisa meriah begitu ya. Dan pun kadang kalau sudah di pelaksanaan permainan itu kita jeda dengan pemberian materi seperti itu. Dan sejauh ini memang kalau di tingkat pendidikan formal seperti di SMP negeri begitu tuh alhamdulillah mereka bahkan berlomba-lomba begitu. Jadi mereka tanpa saya minta hari Jumat itu sudah kirim kegiatan, bahkan permainan itu dilakukan tanpa saya. Ini mohon maaf ya Bu ya. Ketika kita sudah ngasih tahu cara bermainnya ke guru, terutama guru KS, waktu itu kami sempat ada pertemuan guru KS sewilayah kerja puskesmas. Jadi ketika dikasih pelatihan, karena ada program dokter kecil kebetulan di puskesmas itu yang kita ajarkan tentang metode KAP. Tidak perlu banyak-banyak, mungkin apa yang berhubungan dengan anak-anak, itu aja yang kita berikan. Mungkin permainan menari di atas menara itu, kemudian permainan tepuk, dan juga permainan yang lain yang ya yang memungkinkan dilakukan di sekolah. Itu yang dapat kami sampaikan Mas Akbar, karena masih ada Mas Adit, monggo bisa kita nanti lebih banyak sharing-sharing saja. Terima kasih banyak, saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa nih teman-teman dari Situ Bondo terkait dengan kegiatan
aksi bergizi di wilayah puskesmasnya. Mohon maaf tadi saya sempat terlewat tidak menyebutkan Bu Heni dari Tasikmalaya. Mohon maaf ya Bu Heni, saya baru terinfo. Bu Heni, apa kabar Bu Heni? Sudah Nggak masuk ya Bu apa-apa, Heni? Mas Akbar. Ya, sudah masuk. Ya, oke. Tadi kan kita sudah dengarkan teman-teman dari Dinkes Provinsi, kemudian dari Puskesmas seperti apa kegiatan yang ada di sekolah, edukasi yang ada di sekolah. Bagaimana dengan teman-teman yang ada di Dinkes Kabupaten atau kota di wilayah Bu Heni? Ini seperti apa sih aksinya, terutama di Tasikmalaya ya Bu Heni? Silakan Bu Heni. Baik, terima kasih Mas Akbar. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, izin sharing. Mungkin saya Heni Handayani dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya ikut ikut andil mungkin ya ikut terjun lapangan juga bersama teman-teman Puskesmas untuk menyuarakan program kesehatan. Salah satunya edukasi di anak sekolah. Nah, kalau di kami kemarin juga sempat ada himbauan dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat untuk melaksanakan aksi bergizi secara serentak. Nah, kebetulan memang di kabupaten kami ini ada 40 puskesmas, 39 kecamatan, dan hampir 1.400-an sekolah dari mulai SD, SMP sampai SMA untuk program aksi bergizi. Nah, dari sekolah-sekolah tersebut tidak hanya mencakup pelajar saja atau siswa yang ada di formal saja, akan tetapi kami meng-hire juga teman-teman dari santri pesantren, sama seperti tadi Mas Profesor ya. Jadi rata-rata di kami juga sama untuk sekolah formal itu di hampir ada pesantrennya juga. Jadi mereka santri sekaligus menjadi siswa juga. Nah, memang tadi cukup kesulitan juga ya di Mas Rometa, akan tetapi kami karena melaksanakan aksi bergizi ini dengan strategi-strategi KAP, dan kami juga sudah sharingkan, sudah amalkan ilmu KAP ini ke teman-teman Pemkes Kabupaten Tasik. Jadi mereka melaksanakan edukasi aksi bergizinya menggunakan teknik-teknik seperti tadi, ditambah permainan, kemudian ada nyanyi-nyanyinya itu yang nantinya kita akan masuk ke literasi gitu ya, akan masuk ke edukasi yang akan kita sampaikan. Salah satunya kalau misalkan kita di pesantren biasanya menggunakan irama-irama sholawatan seperti itu, atau kalau misalkan di sekolah-sekolah biasanya kita pakai jingle-jingle yang lagi hit seperti yang sekarang di TikTok rame gitu misalkan. Nah, mereka akan semakin tergugah gitu ya untuk mendengarkan di akhir untuk sesi edukasi. Kemudian kita juga berikan games-games menarik. Contohnya mungkin dulu saya juga pernah mengundang Dokter Basra ya ke pesantren. Jadi Dokter Basra juga ngasih eh, effort yang luar biasa ke teman-teman, ke santri yang ada di pesantren tersebut. Jadi untuk memberikan edukasi kita juga nggak terlalu kesulitan, dan malah mereka itu lebih memahami konsep apa yang tujuan apa atau output apa yang akan kita berikan ke sasaran kita gitu. Salah satunya untuk minum tablet tambah darah. Jadi mereka tuh karena bersama-sama juga ya, terus sudah happy juga, sudah senang, kan itu yang kita harapkan ya, mereka jadi tidak kaku gitu. Jadi untuk meminum tablet tambah darahnya bisa sekalian diminum sama-sama di TKP gitu. Kalau dibawa pulang kan kita juga nggak tahu. Nah, sementara di Kabupaten Tasik juga sekarang sedang ada inovasi sesuai dengan himbauan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, yaitu Geber Sijumo. Nah, Geber ini adalah singkatan dari Gerakan Bersama Literasi Literasi Stunting, Imunisasi Jumantik, dan Pengawas Menelan Obat. Jadi
di dalam satu kegiatan ini kita juga sudah menciptakan komik-komik kesehatan, khususnya untuk program-program stunting, imunisasi, jumantik, dan PMO, di mana kita di Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya mengerahkan lintas program untuk terjun langsung. Jadi tidak hanya Promkes saja, Mas Akbar. Jadi kita kolaborasi dengan lintas program khususnya untuk pelaksanaan Geber Sijomo ini. Nah, si Geber Sijomo ini kegiatannya hampir sama dengan aksi bergizi, akan tetapi lebih difokuskan ke pencegahan stunting karena memang di Kabupaten Tasikmalaya cakupan stuntingnya memang cukup tinggi gitu. Jadi mungkin si edukasinya akan dikolaborasikan dengan beberapa permainan-permainan. Nah, yang jadi kendala memang di kami itu terkait sekolah-sekolah yang memang rada menutup diri gitu ya, maksudnya mereka agak kesulitan untuk membagi dengan kurikulum merdeka mereka. Jadinya kita melakukan advokasi ke Dinas Pendidikan, Mas Akbar dan teman-teman. Jadi di Dinas Pendidikan kita juga minta bahwa edaran himbauan tersebut dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat harus dilaksanakan. Dan ketika kita pas ini Mas Akbar pas penerimaan sekolah siswa baru, alhamdulillah kita akhirnya bisa melaksanakan beberapa edukasi Geber Sijomo itu dan aksi bergizi khususnya dengan metode-metode KAP. Jadi malah sekolah tersebut setelah diedukasi seperti itu, besoknya itu ada penjadwalan lagi. Jadi bukan hanya ke Polres, bukan hanya ke BNN gitu ya untuk sosialisasi narkoba. Nah, mereka jadinya mengundang Promkes Puskesmas juga untuk edukasi yang kayak kemarin. Saya mau yang kayak kemarin, katanya seru gitu. Malah petugas-petugas OSIS-nya, terus pramukanya, sakabakti husadanya, mereka ikut juga dalam dijadikan fasilitator. Jadi biar mereka yang memimpin secara langsung untuk permainan-permainan dan menyelipkan edukasi di kegiatan aksi bergizi dan Geber Sijomo. Itu mungkin sharingnya Mas Akbar dan Bapak Ibu semua. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, luar biasa nih Bu Heni dengan inovasi-inovasi yang sangat keren banget. Baik, tadi kan kita sudah mendengarkan ya testimonial dari teman-teman yang langsung bekerja di lapangan seperti apa terkait dengan edukasi yang ada di sekolah. Selanjutnya, di sesi selanjutnya kita bisa mendengarkan pembelajaran dari edukasi KAP. Tadi kan sudah disempat bentar. Oke. Tadi sudah disampaikan sama Bu Heni, sama Mas Rohmetal, sama Bu Desi pun juga bahwa KAP itu sangat berperan penting dalam teknik komunikasi edukasi di sekolah. Selanjutnya kita akan mendengarkan Mas Adit nih dari Podcastmas pembahasan teori tentang pembelajaran dari edukasi KAP imunikasi di sekolah. Mas Adit monitor? Masuk, Mas Akbar. Halo. Oke. Monggo, Mas, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semoga semuanya sehat. Perkenalkan, nama saya Adit, kakak, ibu bapak semua. Kalau mau gampang ingat, Sopo, Jarwo, nah satu lagi kawannya Adit tuh ya. Jadi harusnya gampang diingat. Biasanya kita kalau kegiatan-kegiatan seputar KP harus bangun keakraban, harus ice breaking dulu ya. Tapi kalau lagi Zoom gini, saya dulu pernah kakak Bapak Ibu ini edukasi di Zoom, tapi mencoba menerapkan KP semaksimal mungkin deh. Jadi saya ajak main tuh waktu itu. Saya ajak main pada hari Minggu ya, naik delman. Terus tapi yang nyanyi kan rame. Terus internetnya ngelek gitu, jadi kan Coba. nggak nyambung. Waduh, Bu Ami. Gimana? Asal nggak ngelek aja atau terlempar? Bu Ami yang Ayo, boleh. Saya bundar aja, Dok Adit.
Oh ya, Topi saya bundar aja. tapi saya bundar. Waduh. Ya kita simpen ya, kita simpen ya. Kalau diterusin ini jadi main terus kita nanti. Tapi ya senang karena kakak-kakak di sini aku bisa sharing-sharing, bisa ngobrol beberapa pengalaman pembelajaran karena tadi dari izin Bu Desi, Parometa, Kak Heni, Mas Akbar dan teman-teman semua narasumber sekaligus juga ini kalau saya perhatikan banyak guru-guru saya, banyak ada Bu Dame juga yang satu angkatan sama saya. TOT Tangsel ya waktu itu. Nah, hari ini sebenarnya saya izin buat sharing-sharing sedikit, saya izin share screen ya Mas Akbar. Sedikit aja tentang pembelajaran dari edukasi KAP di sekolah. Memang untuk yang mungkin saya sharing siang hari ini konteksnya banyak seputar imunisasi. Nanti kita ambil sedikit yang bisa dipetik karena konteks hari ini tentang aksi bergizi. Tapi ada beberapa mungkin pembelajaran yang secara struktur bisa kita pakai. Apa yang saya sampaikan ini pun juga sebenarnya adaptasi dari pembelajaran kami dengan tim dari UNICEF Indonesia, SBC atau Komunikasi Perubahan Perilaku, Parisang, Bu Kiki dan tim dalam kegiatan jaga bersama atau kemitraan antara UNICEF dan Perkesmas yang sekarang sedang berlangsung. Beberapa teman kami yang mungkin join, ada Mas Basra dan kawan-kawan ini lagi di Bone, Sulawesi. Sekarang lagi ngelatih KAP juga nih. Jadi terima kasih nih teman-teman dari seluruh Indonesia sudah ikutan. Nah ini sebenarnya saya tadi baca pengantar ya Bapak Ibu ada pengantar dari Parisang yang sudah dikirim di grup. Jadi saya sembari refleksi juga nih kira-kira sebenarnya penting loh untuk kita saling ingat gitu bahwa dalam edukasi KAP yang penting kan kita bahagia ya karena energinya kan kita tularkan juga buat dalam konteks sekolah ya berarti kepada murid-murid gitu. Terlepas kita sudah kenal atau belum kenal dengan murid-muridnya, tapi kalau edukasinya berhasil, salah satunya adalah kita senang gitu ya, dan anak-anak pun juga senang. Edukasi di kelas seperti Pak Rizal sampaikan penting karena membangun tadi ya kebiasaan baik, kerangka berpikir dan membantu prestasi belajar. Kalau dia sehat dia tidak absen, kalau dia sehat dia tidak banyak izin sekolah gitu ya, dan itu dibangun sedini mungkin. Nah, tapi ada satu gambaran yang mungkin sering kita pakai ini ya izin Pak Risang sedang waktu itu memberikan brief pada kami untuk ketika edukasi KAP mungkin struktur ini sudah sangat dikuasai oleh teman-teman di forum kemisan dan forum pelatih KAP. Ini tahapan dari model edukasi yang kita sering pakai. Kita pemanasan dulu, kita buat senang, kita buat ngobrol, tertawa, kemudian dari pemanasan tersebut suasana mulai cair, pagar mulai terbuka gitu ya. Gelas mulai dibuka, gelas yang tertutup mulai terbuka, kemudian dengan cara-cara dan prinsip KAP yang kita sudah kuasai bersama, mulai dari kontak mata, nonverbalnya, kemudian kita banyak bertanya, jadi kita banyak mendengarkan, ada hukum timbal balik seperti itu, kita bisa berlanjut nih, sembari dalam perjalanan edukasinya. Masuk ke bermain belajar, kita angkat isunya dengan permainan. Kalau dalam konteks imunisasi biasanya mau kebal, mau kena, ya kan? Mau kebal dari sakit ini atau mau kena, gitu kan? Kemudian kalau mau kena virus atau mau kemudian bisa sampai finish, gitu kan? Nanti kita main, kita perkenalkan konsep penyakitnya, bahayanya, ada masalahnya dengan permainan. Kita bisa pakai adu tepuk, mungkin tadi sudah sempat dibahas beberapa kali ya, Parometal sama Kak Heni, Teh Heni. Mulai masuk kita sudah ada isunya, kita buat paham bahwa sebenarnya ada solusinya yang mudah. Misalkan dalam pembelajaran kami di imunisasi ya cukup mudah ya, kita deliver, kita sampaikan masalah penyakitnya, bahayanya buat kita. Kalau ke orang tua bahayanya buat anak-anak kita gimana, kalau pada anak-anak sendiri ya bahayanya buat mereka seperti apa, buat teman-temannya, buat saudaranya. Dan solusinya ya kita berangkat pun dari solusi yang dicetuskan oleh anak-anak atau sasaran kita ya, dengan cara ya bertanya sekali lagi. Kita kenalkan solusinya dengan lebih detail, mungkin dengan cara-cara yang justru juga menyenangkan, dengan lagu, kemudian dari lagu dilombakan gitu, sampai di akhirnya kita kunci komitmen, kita buat yang awalnya iya, tapi betulan iya gitu kalau kata Pak Rizal. Nah, kunci komitmen pun berbeda kalau kita sampaikan ke orang tua atau sampaikan pada anak-anak. Nah, dalam suasana ruang kelas, bicara dengan anak-anak, banyak
banyak penyesuaian yang perlu dilakukan. Misalkan kalau untuk konteks tablet tambah darah dan masih bergizi, ya kunci komitmen untuk anak-anak mungkin bisa lebih straightforward, atau misalkan bisa lebih langsung gitu ya. Oh, jadi gimana supaya kita tidak lemah letih lesu gitu kan, gimana supaya kita tetap semangat dalam berolahraga, dalam mengikuti pelajaran, dalam mengikuti ekskul gitu kan. Berangkat dari kesukaannya anak-anak dan masalahnya kalau misalkan dia lemah letih lesu. Supaya nggak terkena gimana, muncul banyak solusi, kita kunci komitmennya, kita buat ulang pesan kunci. Tapi kalau untuk imunisasi tentu beda. Seringkali pengambilan keputusan ada di orang tua. Jadi pengambilan komitmen pun juga berbeda. Nah, ini skenario yang indah sekali kalau kita bisa ambil 45 menit di setiap waktu. Tapi kalau Pak Risang sampaikan, sebenarnya nggak setiap momen tuh kita punya waktu 40 menit gitu ya. Misalkan pelajaran masih banyak nih, Bu Guru. Kita koordinasi dengan sekolah, dibilang, Mas Akbar, Kak Desi ini mau edukasi tapi waktunya nggak banyak sebenarnya. Hanya ada kurang lebih berapa, 10 menit antar kelas gitu. Karena ini anak-anak lagi ngejar nih ujian, mau ngejar sekolah, ini mau ngejar kurikulum misalkan. Nah, disitulah indahnya atau uniknya KAP ya. Kalau sampaikan Pak Risang tuh dia bisa berdiri bersamaan, bisa berkolaborasi dengan kegiatan atau rutinitas yang sudah ada. Dia bisa numpang dari kegiatan, bahkan fleksibel karena bisa disisipkan. Ini pembelajaran kami yang sedang dikembangkan juga dalam buku pegangan untuk komunikator edukasi imunisasi usia sekolah atau imunisasi HPP. Kita secara khusus ya ada modul yang sedang dikembangkan. Ternyata setelah diteliti kita nemuin nih untuk model persuasi itu ada juga yang bisa dilakukan secara singkat, 5 menit, 15 menit dalam bentuk ice breaking atau untuk dalam bentuk literasi. Tahapannya apakah seperti yang awal tadi? Mungkin tidak, mungkin lebih ringkas karena waktunya pun tidak panjang. Ada mungkin beberapa bagian struktur yang dikorbankan, tapi secara esensi pesan kuncinya pun tetap kita usahakan untuk disampaikan dalam bentuk diskusi. Nah, mungkin kita bahas satu-satu ya, izin Bapak Ibu. Nah, kita bahas sedikit tentang skenario yang pertama. Kita misalkan hanya punya waktu sedikit sekali nih, pelajaran belum mulai, setelah waktu. Bel sudah berbunyi, anak-anak sudah mulai kumpul, tapi kita lagi nunggu apa? Misalkan skenario dalam ruang kelas. Oh, komputernya belum nyala, proyektornya belum nyala, atau lagi menunggu diantar buku PR-nya sama Bu Guru satu lagi dari ruang guru ketinggalan katanya mau dibagikan. Jadi ada selang jeda waktu nih. Kita bisa ngapain ya di tengah sebelum pelajaran mulai, di tengah pelajaran saat siswa bosan, atau dimainkan di akhir pelajaran nih sembari nunggu jam pelajaran berikutnya. Mungkin teman-teman kakak-kakak, Bapak Ibu yang promosi kesehatan masuk ke dalam lingkungan sekolah, mungkin bisa menemukan skenario seperti ini. Nah, biasanya kita usahakan tetap ada perkenalan, ada sampaikan tujuan sederhana, singkat saja 1-2 kalimat seperti yang kita biasa diajarkan. Kemudian kita sisipkan permainan. Kita bisa adu tepuk, tangkap jari, kita bisa pakai lagu, tapi yang penting di ujungnya kita ada diskusi. Nah, coba kita praktekin satu-satu ya. Di waktu yang sempit, penyampaian tujuan tetap perlu, jangan terlalu panjang. Kalau konteks dalam ruang kelas, mungkin langkah-langkah awal kita edukasi KP bisa lebih singkat ya. Anak-anak biasanya sudah lebih kenal, kita cukup mengenalkan diri sendiri kalau misalkan kita adalah bagian eksternal dari sekolah. Tapi kalau Bapak Ibu di sini ada yang juga seorang guru, langsung aja karena sudah kenal harusnya. Nah, bila perlu, seperti biasa, siswa perlu teknik-teknik refocusing ya. Halo, halo, hai, hai. Kemudian tepuk tangan 1 kali, tepuk tangan 3 kali, atau cara-cara lainnya untuk kita menarik perhatian. Adu tepuk. Nah, ini kakak-kakak, Bapak Ibu udah pasti hatam, hebat, udah pasti ahli dalam menggunakan. Biasanya kita memang pakai ini untuk mengenalkan konsep penyakit. Setelah kita kenalkan tujuan singkat, ayo anak-anak kita bahas kesehatan dulu ya nih, waktu sempit kita nih, kita punya waktu, kita main-main aja boleh ya, kita mau bahas sedikit soal kesehatan agar tubuh kita sehat. Teman-teman ada yang tahu kira-kira sakit apa yang berbahaya akhir-akhir ini? Atau kalau konteks ASI bergizi mau bicara tambah darah, teman-teman di sini ada siapa yang ngambil ekskul
futsal, siapa yang ngambil ekskul nari. Kira-kira sembari kita ekskul itu pernah nggak sih kita apa nggak bersemangat gitu? Rasanya kayak apa? Disebut lemah, ngantuk, bosen, capek, badannya linu-linu. Nah, baru di situ kita angkat masalahnya tuh. Ajak main, adu tepuk. Cara lain ice breaking seperti biasa, yang ekuivalen mungkin bisa yang agak sedikit kognitifnya agak tinggi sedikit, tangkap jari. Ya kita pernah pakai juga. Pemahaman untuk anak-anak mungkin akan sedikit menantang dalam hal membuat mereka memposisikan tangannya itu ya. Karena seringkali kita eh, mau memimpin permainan, kita terjebak dengan kata-kata yang belibet, jadinya instruksi dalam bermain itu jadi sulit. Jangan lupa ada banyak cara yang mungkin kita diajarkan. Salah satunya adalah langsung praktekkan aja di depan, ambil 2 3 siswa, contohkan seperti ini ya, seperti ini ya, seperti ini ya. Nanti teman-teman tinggal mengikuti. Nah, itu yang bisa dicoba. Kita buatkan skenario, kita buatkan skrip, jangan lupa ambil kata kuncinya, mau bicara TTD misalkan, berarti bicaranya kata kuncinya lemas, ada banyak yang bisa displesetkan dari kata-kata lemas misalkan, atau sakit juga bisa. Itu yang diterapkan dalam waktu yang singkat. Mau langsung bermain atau langsung pakai lagu, boleh kita kenalkan lagunya. Jangan lupa kenalkan irama lagu yang ditumpangi, mau lagu anak-anak, lagu sholawatan seperti Kak Heni bilang ya. Kemudian kenalkan lirik lagu edukasi yang sudah disiapkan. Nah, ini mungkin kekurangannya atau persiapan yang perlu dilakukan adalah liriknya sudah ada siap dulu. Nyanyi bersama 2 kali, kemudian kalau waktunya mengizinkan kita bisa bikin gaya, ajak satu murid pimpin gaya di depan, baru nyanyi bersama-sama dengan gaya. Jangan lupa dipilih salah satu. Karena kalau dalam sehemat kami mencoba di lapangan untuk bermain dengan lagu, dengan adu tepuk atau tangkap jari itu kurang lebih butuh waktu 5 sampai 10 menit. Jadi sebenarnya harus pilih salah satu. Lagu yang mungkin kita akhir-akhir kita pernah kembangkan ada cukup banyak, menyesuaikan dengan lokasi dan juga kekayaan budaya setempat. Teman-teman yang lagi di Makassar, di Bone sekarang lagi pakai kebanyakan lagu sholawatan. Kemarin kami dari Kupang, kami pakai lagu Potong Bebek Angsa karena lagu daerah anak-anak dari sana, dari NTT. Kemudian ketika kita ke Semarang, Jogja, kemarin Karisang siapkan lagu juga, pakai lagu-lagu yang merakyat di sana ya, Iwa Peye, Gundul-Gundul Pacul. Ini contohnya ya, kalau untuk kita konteks imunisasi kemarin. Atau saya juga mau nyapa ini Kak Tri, ya, ini senior di TOT Angkatan 1 ya. Kalau TTD banyak lagunya yang diciptakan sebenarnya, dan forum kemisan, forum pelatih ini sudah pernah mengkompilasinya. Itu ya, minum TTD, minum TTD. Ini Kak Tri nih, mantap. Rutin setiap minggu. Nah, ini yang mungkin bisa melokal karena anak-anak sekarang zaman SMP, SMA itu kan sudah mulai main HP ya, banyak Shopee dan belanja online. Nah, yang penting sebenarnya adalah setelah kita ajak main adu tepuk, ajak main tangkap jari, ajak main lagu, bernyanyi, kita jangan lupa ajak diskusi. Kalau habis main, kita tanya, tadi mainnya tentang apa? Supaya tidak kena penyakitnya, supaya tidak lemah letih lesu, supaya tidak kena kanker serviks, kita harus apa? Bagaimana caranya? Muncul celetukan, mungkin ada yang tidak sesuai dengan pesan kunci di tangan, tapi sesuai tetap pola hidup yang sehat, tapi bukan pesan kunci utama, tidak apa-apa, gali terus sampai nanti muncul pesan kunci kita dan kita akan fokus ke pesan kunci yang diucapkan tersebut ya. Berapa kali kalau imunisasi, di mana, dapatnya kapan, gratis atau tidak, bayar atau tidak. Baru jelaskan kira-kira konsep-konsep yang mungkin sulit dengan perumpamaan. Apabila ada pertanyaan yang belum bisa dijawab, izin menjawab teman-teman, Pak Ibu. Wih, Kak Tria hadir yang bikin direct. Ya, izin menjelaskan ya teman-teman, adik-adik. Nah, kita menjelaskan pun juga tetap kayak gunakan eh, prinsip-prinsip KAP ya dengan perumpamaan. Ini salah satu perumpamaan yang mungkin kita bisa bagikan dalam konteks imunisasi HPV. Banyak yang kita kembangkan baru di konteks kanker serviks dan HPV karena tabu ya. Vaksinnya baru.
Virusnya pun menular lewat hubungan suami istri dan biasanya sulit untuk dijelaskan apalagi kepada orang tua, jangankan pada anak-anak. Jadi banyak alat bantu yang dikembangkan bersama dengan tim dari UNICEF, Parisang, dan teman-teman pelatih KAP, Mbak Lesti, Mbak Bu Ami, dan Mas Basra, dan kawan-kawan. Ini salah satu contoh, misalkan kanker adalah kondisi pertumbuhan sel tidak normal. Kalau nggak normal, kenapa? Nah, tubuh kita itu seperti terdiri dari banyak sel. Ini seperti bangunan rumah terdiri dari banyak batu bata. Ada batu bata yang rusak, tukang bangunan itu perbaiki. Tapi kalau dalam kasus kanker, tukang bangunannya itu kacau. Dia harusnya bikin batu bata diperbaiki di lorong, malah ditutup. Harusnya bikin pintu, malah ditutup. Atau bahkan yang harusnya kokoh, malah jadi keropos dan mudah roboh. Nah, itulah penyakit kanker. Yang harusnya tumbuh betul, batu batanya malah tidak bagus dan bahkan bisa merusak fungsinya atau organ-organ tubuhnya. Hmm. Kalau kenanya di paru-paru, jadinya sesak. Kalau kenanya di leher rahim, jadinya kanker, bisa berdarah, bahkan sampai menyebabkan kematian. Ini konsep perumpamaan yang teman-teman susun. Imunisasi kita sudah sering pakai ya, pendekar, latihan, tablet tambah darah. Kita punya banyak alat bantu untuk menjelaskan dengan perumpamaan. Kita masuk, teman-teman, ke skenario satu lagi. Kalau punya waktu sedikit lebih banyak nih, kita punya waktu 15 menit literasi atau di akhir sesi pelajaran. Kira-kira bisa ditambahin apa? Dari rangkaian tadi, dari sampaikan tujuan, main, diskusi, kita sisipkan kunci komitmennya. Tuh. Kalau untuk skenario ice breaking, yang penting teman-teman, anak siswa tahu ada paham masalahnya, tahu ada solusinya. Nah, kalau skenario literasi, pastikan kita bisa sisipkan pengambilan komitmen dari anak-anak siswa. Saya nggak bahas dari awal, saya langsung loncat ke komitmennya aja. Dalam konteks siswa, sebenarnya pengambilan keputusan untuk beberapa hal yang berhubungan dengan dirinya kadang-kadang diambil keputusan oleh orang tua. Jadi, mudahnya, kunci komitmen dari anak-anak yang diambil adalah mereka mau cerita pada orang tua. Ini konteks imunisasi, karena kadang-kadang ya nggak, kalau nggak dibawa sama orang tuanya atau dibilang sama orang tuanya lu nggak usah sekolah besok, katanya ada imunisasi, nggak usah dulu, nggak usah datang, pura-pura sakit aja. Nah, itu kan pengambilan keputusan dari orang tua, apalagi kita yang mungkin budaya timur di Indonesia sangat menghargai, menghormati perintah orang tua ya, atau arahan orang tua. Untuk tablet tambah darah dan konteks ASI bergizi kita bisa sesuaikan. Tapi mungkin saya izin titip pembelajaran dari imunisasi yang kita dapatkan di lapangan. Jadi kita sampaikan dalam pengambilan kunci komitmen seperti biasa. Yang pertama, ulang pesan kunci. Kira-kira penting nggak nih pesan kesehatannya? Atau mungkin dimulai dari, jadi gimana anak-anak mau kena kanker atau tidak? Mau kebal atau tidak? Gimana mau kena sakit apa? Diare terus-terusan atau tidak? Mencret-mencret terus-terusan atau tidak? Gitu, mau konteks rotavirus dan kawan-kawan nih. Nah, dari situ baru sampaikan, kira-kira informasi ini penting nggak ya diketahui orang-orang? Apakah orang tua kita perlu tahu ya? Baru kunci komitmennya adalah mau menyampaikan ini pada orang tua, apa saja yang mau disampaikan, tentang apa. Jangan lupa ragukan supaya untuk menguatkan, dan terakhir rincikan ya, saat ayah lagi apa, mau ceritanya kapan. Nah, ini ada sedikit cerita unik, teman-teman. Kemarin pembelajaran di Kupang, di NTT, teman-teman pelatih anak muda itu mencoba mengedukasi. Kita kemarin training of communicator, TOC. Teman-teman yang anak muda dilibatkan, mereka edukasi kepada siswa SD kelas 4, kelas 5, kelas 6. Salah satu contoh untuk bisa membantu anak-anak membayangkan situasi di rumah ketika mereka mau mengulang pesan kunci adalah coba dicontohin anak-anak yang lain mendengarkan. Nah, ini kita coba dengarkan bareng-bareng ya. Saya coba sembari share audio mana nih. Harusnya udah ada audionya ya. Sip. Berapa kali? 2 kali. Kira-kira adik-adik mau ikut vaksin HPV kosong? Mau. Vaksin HPV itu kalau
Tujuh. Yakin nih? Yakin. Nanti cara kasih yakin mama kalau mama bilang, tak usah vaksin. Nanti mau bilang apa nih mama? Mau sehat. Itu ya. Jadi banyak cara refocusing yang bisa dilakukan. Biasanya kalau siswa anak-anak di kelas itu ada efek ikut-ikutan. Ada satu angkat tangan, iya angkat tangan. Mau itu pesannya apa nggak tahu angkat tangan. Nah itu kita pakai elemen itu dalam hal coba contohin satu. Kamu mau ngomong ke orang tua seperti apa? Nanti yang lain mendengarkan. Harapannya pesan kuncinya. Kalau kurang kita tambahkan. Tapi kalau dalam ini saya berkesan sekali karena kata kunci terakhirnya dia bilang beta mau sehat, dia bilang mama beta mau sehat, itu kena banget ya. Jadi kita bisa bayangkan sebenarnya anak-anak ini punya pemahaman yang baik soal ini, tinggal dikasih tahu aja, tinggal diajak buat memahami ada bahaya dan solusinya yang mudah sebenarnya. Oke. Di akhir kata sharing saya ini edukasi KP itu fleksibel, sekali lagi dapat disisipkan dan dapat menumpang. Jadi semangat teman-teman, kakak-kakak, bapak ibu semua. Saya masih belajar, saya senang bisa dengar banyak sharing dari teman-teman dan mohon kita diskusi biar saya juga bisa dapat pembelajaran menarik dari teman-teman. Saya balikin ke Mas Akbar. Terima kasih. Baik, luar biasa Mas Adit nih, keren nih. Beri pros yang meriah dulu dong buat Mas Adit. Oke, tadi sudah disampaikan sama Mas Adit terkait teknik-teknik komunikasi ya. Jadi KAP itu sebenarnya hal yang sangat sederhana banget. Kita bisa lakukan 5 menit, 10 menit, dan tidak harus bikin kegiatan besar dengan anggaran yang besar dan sebagainya. Sebenarnya pada waktu kita mulai sesi mau melakukan penyuluhan pun kita bisa melakukan KAP di situ. Yang penting adalah kunci komitmen serta nanti memasukkan materi itu seperti apa agar nanti mengena ke masyarakat seperti itu ya. Karena ini waktunya sudah sangat mepet, saya mungkin buka satu pertanyaan terlebih dahulu ya buat teman-teman, mau pertanyaan atau mau sharing menceritakan cerita yang ada di wilayahnya terkait dengan tadi yang sudah disampaikan Bu Desi, Bu Eni, Mas Rohmeta, kemudian Mas Adit. Oh, di wilayah saya itu seperti ini loh. Kami persilahkan. Mungkin siapa yang mau menceritakan? Ya, siapa ini ya? Saya dari Tarakan, Kalimantan Utara. Oke, wah luar biasa nih dari teman-teman yang dekat perbatasan dengan negara sebelah. Silakan Pak Terima kasih, Abi. Kak. Panggilannya siapa ini? Pak Abi Ryan apa Pak Ryan? Boleh. Oke, silakan Pak. Saya ingin bertanya begini, Kak. Terkadang kita udah ngedesain sedemikian rupa, ice breaking dan pengondisian lah intinya. Cuman kadang kita tuh kalau menghadapi audiens yang satu lokal mungkin 20, 30 atau 40 peserta masih terkendali lah, Kak. Nah, bagaimana menyikapi pada saat MPLS yang jumlahnya tuh mungkin bisa 300, 400 peserta. Ada kita tampil di depan sendiri, sudah coba ice breaking apapun pengondisian, kadang ada part barisan yang sibuk sendiri gitu. Nah, pertama yang ingin saya tanya, apakah kita gagal gitu ya? Padahal kita udah siapin betul tuh, ice breaking, nyanyi bersama, main role playing. Terus bagaimana menyikapi pada barisan tertentu yang melibatkan kolosal ya. Kalau 30-40 tuh masih kena lah kita nge-ice breaking dan role playing dan semuanya. Yang kedua tadi bagaimana mengondisikan situasi yang tidak terkendali itu, Kak? Terima kasih. Baik, jadi ini sifatnya seperti massal gitu ya, Pak Abi ya. Jadi kalau misalnya kalau peserta sekitar 20-30 mungkin bisa gampang lah. Aman Tapi ya, gimana saya sudah kalau ya seperti kayak MPLS yang ratusan atau bahkan jumlahnya cukup banyak. Ini gimana pengkondisian supaya mereka bisa sesuai dengan skenario yang kita bawakan. Nah, gimana nih Mas Adit untuk tips-tips dan triknya kalau yang seperti itu? Mas Adit langsung ditanya.
Nah, ini ada parometer Pak Desi. Kayak ini nanti boleh. Aduh, ya. Saya izin sharing tapi nanti boleh ditambahin. Mas Akbar juga ini kan teman-teman pelatih KP juga. Pengalaman memang untuk mengkondisikan yang jumlah yang besar itu menantang. Banyak permainan yang sebenarnya bisa dilakukan di awal yang sifatnya menarik perhatian tapi benar-benar menghadirkan elemen satu kesatuan si anak-anak itu ke dalam sesinya Pak Habirayan sebenarnya. Gerakan-gerakan permainan yang sifatnya bangun suasana itu lagu gerak kan menghadirkan elemen suara, pendengaran sama gerakan tangan. Jadi sebenarnya pasti akan ada beberapa orang yang sibuk sendiri ngobrol segala macam. Tapi setidaknya kegiatan bila kita sudah menyisipkan permainan-permainan seperti itu, sebagian besar harapannya sudah teralihkan perhatiannya. Ketika kita masuk ke dalam penyampaian materi pun izin Pak Abirayan, ada beberapa kegiatan yang biasanya kita bisa pakai gitu untuk menyisipkan pesan kunci. Tangkap jari misalkan, tangkap jari itu kedua tangan sudah kepake. Dia mau main HP dia nggak bisa, dia mau sibuk ngobrol dia nggak bisa. Kenapa? Karena Pak Abirayan harus menyampaikan skenario yang anak-anak tuh harus dengar baik-baik. Apalagi disisipkan kompetisi ya, jiwa kompetisi. Dia harus tangkap tapi dia harus menghindar ya. Itu kan sebenarnya menimbulkan suasana yang harapannya lebih kondusif buat Pak Abirayan menyampaikan pesan kunci sebenarnya. Mungkin itu Mas Akbar sedikit, nanti teman-teman boleh tambahin. Ya, betul. Terima kasih Mas Adit. Mungkin bisa ditambahkan sama Mas Rohmetal nih, yang pelaksana langsung di lapangan terkait dengan biasanya mengumpulkan adik-adik siswa di suatu hall atau lapangan, itu bagaimana nih tips dan triknya supaya mereka bisa terkondisikan dan terlaksana seperti skenario yang ingin kita bawakan. Silakan Mas Rohmetal. Baik, terima kasih. Tadi apa yang disampaikan oleh Bapak siapa tadi itu? Memang kenyataan yang kami kemarin alami saat di MPLS, karena memang salah satu MOU kami dengan pihak sekolah adalah setiap kita dinas puskesmas itu harus mengisi di MPLS. Itu sudah MOU kami dengan semua sekolah, terutama di tingkat SMP dan MA. Dan alhamdulillah saya ambil contoh aja kemarin di salah satu MA ya, memang apa yang disampaikan betul, itu audiennya sekitar 200 kalau nggak salah waktu di aula jadi satu. Cuma kita bagi depan itu perempuan, yang belakang itu cowok, karena kebetulan kami tidak punya SMA ya di wilayah kerja kami. Jadi yang ada itu MA dan itu include di pondok pesantren begitu. Sehingga kalau ada siswa yang memang main sendiri itu pasti begitu ya. Itu sudah tidak bisa terelakkan. Sehingga saya ingat betul pesan dari Bapak Risang waktu TOT itu, kita nggak bisa memaksakan. Jadi mana yang seandainya ada yang acuh, kalau itu tidak mempengaruhi secara keseluruhan ya kita jangan fokus di sana. Itu yang coba kami terapkan. Tapi insya Allah nanti kalau semua bermain, dia nggak main, itu pasti merasa nggak enak, itu pasti. Kemarin kita sudah alami, yang awalnya kita bentuk barisan, waktu itu kita mulai dengan permainan tepuk ya. Permainan tepuk semua, masalah kita waktu itu bahas dua topik, masalah stunting dan juga narkoba waktu itu. Jadi kita buat barisan, memang 10-10, jadi kalau 10 kebetulan aulanya besar, karena memang sebelum kita memulai acara itu wajib memang dipertimbangkan itu adalah ruangannya, bagaimana dengan mic-nya, kita kan penguasaan medan dulu, itu memang harus betul-betul dipahami. Kalau sekiranya kita sendirian, terus audiennya itu 300, dan bisa dipastikan kalau MA itu, karena kemarin betul ini, saya betul rasakan betul, nakal ya, iya nakal gitu ya. Jadi itu baru siswa masuk MA, dan memang ya dengan kultur yang berbeda, rame sendiri itu iya, namun ya itu tadi kita penguasaan medan wajib. Jadi saya sempat mengukur aula itu dan alhamdulillah besar, dan kita juga didukung oleh sound yang memang bagus dari pihak yayasan, sehingga suara saya itu dapat terdengar dengan jelas. Dan permainan yang kita buat memang saya tidak bisa memaksakan permainan yang lama begitu ya. Jadi kita buatkan permainan yang memang singkat, jelas, dan bisa menyampaikan pesan. Kemarin yang terakhir yang kami lakukan itu adalah permainan tepuk kawan dan kawin gitu ya.
untuk menanamkan mereka untuk tidak nikah di usia dini, sehingga kita bariskan 10 10 ya. Jadi 10 berhadapan. Jadi dalam satu saf itu isi 20. Kalau itu diikuti oleh orang sekitar 200, kita kan hanya perlu bikin 10 saf gitu ya. Itu yang sempat kami lakukan dan alhamdulillah itu dapat tercover. Dan kalau memang ada yang main itu pasti, namun kami tidak mengharapkan tidak ya istilahnya itu ya, bagi yang memang tidak ingin ikut begitu ya, kami persilakan untuk bisa menunggu di luar. Itu karena kalau kita mengendalikan variabel yang mengganggunya semua, nanti pesan atau inti dari pertemuan itu bisa nggak jalan. Itu pengalaman kami. Sehingga namun karena mereka siswa baru, ya sungkan itu pasti ada, takut itu ada. Ketika saya suruh keluar, malah mereka tidak mau, begitu ya. Akhirnya masuk ke dalam barisan dan ikut dalam permainan dan dapat berjalan dengan alhamdulillah lancar. Yaitu tadi pesan kami, mungkin permainannya jangan yang lama begitu. Kita ambil permainan-permainan yang singkat-singkat saja, yang mengena, ringkes, dan bisa dipahami. Itu yang dapat kami sampaikan. Monggo mungkin bisa disambung dengan Mbak Desi. Kami persilakan. Terima kasih Pak Rometa. Kalau kita ambil intinya adalah penguasaan medan terlebih dahulu ya. Jadi Betul. begitu dapat undangan dari sekolah, kita datangin sekolahnya, kita lihat dulu luas wilayahnya, kemudian masyarakat siswanya seperti apa, kemudian faktor-faktor penunjang seperti sound system dan sebagainya itu seperti apa. Jadi sehingga tidak memberatkan kita pada saat waktu permainan atau pelaksanaan KAP itu dilaksanakan. Bukan gitu ya, Mas Rometa ya? Betul, betul, Nah, betul sekali Mas Iqbal. Gimana kalau dari teman-teman dari Dinkes Kabupaten Tasikmalaya, Bu Heni, yang skupnya kan lebih besar lagi dibandingkan dengan Mas Rahmetal yang hanya satu sekolah. Kalau kita yang di kota atau kabupaten itu kan kalau bikin event tuh agak lebih besar lagi nih. Kalau yang dari Tasikmalaya gimana nih sharingnya terkait dengan pertanyaan dari Pak Abi tadi? Bu Heni masih ada di sini kah? Oh, sepertinya masih ada. Kalau Bu Desi? Bu Desi? Jaringan Bu kayaknya Mas Heni, Akbar. iya, Bu Heni sama Bu Desi terlempar kayaknya. Iya, kayaknya jaringan ya. Oke. Mungkin Pak Bani ada yang ingin bertanya, Pak Bani. Oh iya, ya silakan. Mungkin kita yang mau bertanya. Mohon izin, Bapak Ibu, suara saya terdengar nih. Maaf Pak Bani, bisa agak lebih kencang lagi nggak suaranya? Agak terlalu kecil. Tes 1, halo? Sudah? Ya. Oke. Terima kasih waktunya. Ini saya tidak bertanya ini, cuma mau sharing sedikit ini. Di terakhir tadi saya melihat videonya Mas Adit tentang kunci komitmen, ini luar biasa. Saya jadi teringat waktu saya KAP tentang HPV ini Mas Adit. Jadi sasarannya kan anak-anak kelas 4 SD. 4 atau 5 saya lupa gitu. Terus tepuk-tepuk mereka senang sekali. Pada saat lagu mereka senang. Ditandingkan dikasih waktu 5 menit untuk diskusi, mereka minta lebih. Pada saat lagu itu diterangkan, di breakdown, dibahas satu-satu, mereka jawabnya lancar, bahkan tertarik. Namun pada saat kunci komitmen itu tidak semuanya sepakat, tidak semuanya mau gitu. Jadi pada saat dijelaskan mereka ya bilang, oh ini HPV bagus, suntik bagus, bisa mencegah ini, bisa mencegah kanker serviks. Namun pada saat kunci komitmen mereka mau nggak informasi ini disebarkan ke orang tua? Nggak mau gitu. Nah ini entah saya yang kurang dalam kunci komitmennya atau apa, tapi ada beberapa yang siswa yang agak vokal, suaranya kencang, mereka bilang nggak mau. Tapi banyak juga yang bilang mau menyampaikan ke orang tuanya. Jadi ya langsung framing saya fokuskan ke yang mau saja. Saya
bahas di situ. Sehingga yang tidak mau tadi suaranya tertumpuk dengan yang mau gitu. Ini hanya sharing saja sih Mas Adit. Soalnya kadang apa yang kita sudah lakukan benar-benar sesuai dengan juknis dari Pak Risang, tapi kok kunci komitmennya ada yang kurang gitu, tidak 100% mau gitu. Jadi ya yang saya lakukan itu, saya fokuskan ke yang mau, saya ulangi-ulangi terus, akhirnya tidak mau ketutup gitu. Mungkin itu sharing saja, mungkin Mas Adit bisa menambah atau sharing kegiatan yang ada tidak maunya di kunci komitmen. Jadi terima kasih. Oke, terima kasih Pak Bani. Wah, luar biasa ya. Memang kadang tuh apa yang kita skenariokan ternyata pas waktu realita di lapangan tuh agak sedikit terguncang gitu ya. Karena ada yang vokal suaranya gede ngomong enggak, akhirnya teman-temannya lainnya jadi kayak keder gitu. Gimana nih Mas Adit kalau kayak seperti itu? Atau Siap, mungkin siap, Bu siap. Desi dulu deh. Kita Ya, Bu dengarkan suara Desi. Bu Desi dulu. Ayo Bu Desi, silakan. Ya, terima kasih Mas Akbar. Sebenarnya saya itu ini ya ingin ini ke Mas Adit aja terkait ininya Mas Adit tadi paparannya Mas Adit tadi. Saya setuju dengan kata-kata terakhirnya tadi numpang kegiatan. Karena kami di provinsi seringkali memanfaatkan momen itu Mas Akbar. Jadi apapun kegiatan kami nggak hanya menunggu waktu kegiatan besar, tapi di salah-salah kegiatan apapun itu karena di KAP juga banyaknya di ruangan saya teman-teman sudah terpapar semua maupun baik yang intensi maupun yang KAP yang biasa monitoring. Jadi semua teman-teman di kelompok itu sudah terpapar KAP sebenarnya. Jadi kami sering jemput bola memanfaatkan momen walaupun di sini tadi seperti yang Mas Adit sampaikan itu selalu masuk di situ. Nah untuk yang tadi memang benar sekali tidak semua saudara kita itu mau ya dengan apa yang kita tawarkan. Tapi kembali lagi seperti yang Mas Adit sampaikan bahwa kita jangan mengunci dulu sebelum mereka mengandung tanda setuju, kemudian kita kata benar ini mau disampaikan, terus gunanya apa itu harus kita gali lagi sebelum kita kunci ke komitmen. Jadi jangan buru-buru mengunci komitmen sebelum kita melihat audiens itu satu kata nggak sepaham nggak dengan apa yang tujuan yang ingin kita capai. Seperti itu sih pengalamannya yang sudah kami lakukan begitu. Oke. Terima kasih. Keren ya tadi biasa saya setuju dengan materi-materi. Iya, terus kemarin kami juga terkait KAP-nya imunisasi juga. Begitu, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Desi. Jadi kita lihat dulu ya gimana nih sebelum melakukan kunci komitmen respon dari audiens kita. Mungkin bisa ditambahkan Mas Adit untuk melengkapi apa yang disampaikan sama Bu Desi. Siap. Terima kasih Bu Desi. Ya nih aku izin Bu Desi, Mas Akbar, Pak Bani yang masih belajar juga. Kami dapat banyak pengalaman berharga dari teman-teman, dari Pak Risang, Bu Kiki, Mbak Ami, Mas Akbar, juga rekan-rekan pelatih. Kami juga sebenarnya berasal dilatih juga dulunya. Nah kalau video tadi Pak Bani, Pak Bani ini yang HPV Semarang Pak Bani ya? Iya nih saya masih ingat tuh nih, siap. Video tadi tuh sebenarnya generik Pak Bani. Jadi alhamdulillahnya teman-teman di NTT waktu itu anak muda memang biasa lebih punya kreativitas. Memang secara teknik kita tidak secara spesifik meminta mereka untuk coba ajak satu orang untuk ngulang pesan kunci yang lain mendengarkan gitu, amplifikasi gitu, apa yang baik gitu, coba cari sampling yang bagus, amplifikasi itu sebenarnya kami tidak secara gamblang minta kepada para komunikator, tapi itu secara generik muncul. Jadi saya rasa bisa kita ambil pembelajarannya. Ini ada Kak Diana dan teman-teman yang dari TOC kemarin di Kupang, NTT, NTB dan sekitarnya itu bagus banget Pak Bani. Memang beberapa kasus akan ada muncul penolakan yang sifatnya vokal dan ini pasti mengganggu sedikit banyak proses iya, tapi perasaan. Kalau kata Pak Rometal tadi nggak enak ya rasanya kalau kita fokus kepada ini ya kepada mereka yang menolak apalagi sangat vokal.
Satu, mungkin kalau saya izin pembelajaran dari Pak Risang dan teman-teman di forum pelatih KAP dan forum kemisan, harapannya kita tidak baper memang. Jangan sulit nih, tapi jangan baper dulu ya. Kalau Pak Betul, Rometal tadi betul. juga udah bilang, jangan baper dulu. Jangan baper, kemudian ada sebenarnya, pertamanya jangan baper, kemudian fokusnya seperti Pak Rometal sampaikan, jangan terfokus pada yang negatif, apalagi sampai mempengaruhi emosi kita. Betul kata Pak Bani, izin Pak, itu memang kita amplifikasi saja Pak pesan-pesan kunci yang baik dari teman-teman di sekitarnya. Semisal kita terpaksa harus menanggapi pesan yang kurang baik tersebut, penolakan, kalau saya tidak salah ingat di forum komisan pernah diajarin nih sama Pak Risang waktu itu tentang komunikasi menghadapi penolakan. Ada banyak tara waktu itu. Tapi mungkin kita nggak bisa bahas sedetail di sini. Mulai dari jurus tawar menawar, argumentasi yang harmonis, pakai dengarkan, kita apresiasi, kemudian baru klarifikasi. Itu banyak banyak teknik yang sepertinya Pak Bani kita bisa pakai nih. Kita gali dulu kira-kira anak-anak waktu itu bilang nggak mau bilang orang tua, kira-kira kenapa, digali dulu, kemudian cari sisi positif yang bisa diapresiasi, jangan berprasangka buruk. Nanti di akhir kita baru coba sisipkan ini, tapi sebenarnya ada loh cara supaya kita tidak sakit, gimana caranya supaya kita tetap sehat. Orang tua kita kan maunya kita tetap sehat. Kamu mau jadi apa? Mau jadi polisi? Oh, polisi kan harus sehat ya, badannya harus tinggi, harus bugar. Nah, coba-coba gimana caranya supaya kita bisa jadi polisi ya, kayak cita-cita kamu ya. Nah, itu mungkin cara-cara kita menyisipkan pesan klarifikasinya gitu. Mungkin itu izin Pak Bani, Mas Akbar, mungkin teman-teman nanti boleh sama-sama menambahkan. Silakan. Ya, benar, luar biasa. Intinya kuncinya itu kalau kita main KAP, bukan main ya, dalam artian menyampaikan pada saat sharing KAP, itu yang nggak boleh itu adalah baper. Jadi nanti kalau misalnya namanya orang berteriak, ya namanya mungkin anak-anak berteriaknya dengan maksudnya mereka ingin melucu, tapi kalau kita baper jadi akhirnya saya pesannya nggak nyampe, terus habis itu nangis di pojokannya, nggak mungkin ya. Jadi lebih baik rasa bapernya dikurangi sedikit, kita langsung ambil sepersekian detik itu untuk melakukan sesuai dengan skenario yang ingin kita dapatkan. Sebelum ya, sebelum gimana aku mau Mbak sharing sedikit boleh nggak Pak, menyambung tadi yang Pak Bani sama Mas Adit tadi ya. Boleh, sedikit, silakan. Silakan Mbak. Ya, kalau materi tentang penolakan, nah kita memang perlu bahas di satu sesi sendiri, bahkan nggak cukup kalau kita bahas satu sesi, karena kita akan berhadapan dengan orang-orang yang bermacam-macam karakter penolakannya seperti itu. Tapi mungkin saya juga pengen sedikit cerita. Kalau misalkan dalam mengunci komitmen seperti itu, saya soalnya juga pernah menghadapi yang demikian. Kadang kita dikunci komitmen itu tidak selalu memang seragam orang mengiyakan gitu ya. Ada yang menolak. Tapi sebenarnya bisa. Justru kadang kita perlu ada orang yang menolak agar kita tahu apa yang dikhawatirkan. Nah, itu adalah peluang kita untuk menggali mungkin permasalahan atau mungkin apa yang dia khawatirkan sehingga dia tidak mau seperti itu ya. Itu peluang kita. Kenapa orang itu menolak gitu? Itu justru menambah nanti menambah pengalaman kita lah seperti itu. Oh, saya kemarin ketemu orang ini nih kayak gitu. Tapi kalau misalkan ini ya di imunisasi ya tadi ya, nggak mau menyampaikan karena misalkan ini nanti ada yang mau siapa yang mau menyampaikan kepada orang tuanya, ada yang nggak mau gitu misalkan. Nah kira-kira nggak maunya apa nih? Nah kita bisa gali dari situ. Anak yang tadi menolak kayak gitu ya, nggak bisa menyampaikan kepada orang tuanya atau nggak berani. Nah kira-kira apa nih yang dikhawatirkan atau yang ditakutkan sampai tidak mau menyampaikan kepada orang tua. Karena mama galak, saya takut misalkan kayak gitu ya. Mama galak, saya takut gitu ya. Mamanya galak gitu. Nah ini kita bisa pakai teknik-teknik mendengarkan gitu ya, agar dia bercerita lebih banyak terlebih dahulu, apa yang dia khawatirkan itu dia sampaikan dulu. Ada yang mamanya galak, tanya ke teman-teman yang lain, oh iya semua mama saya galak misalkan gitu. Nah
Kalau mama galak biasanya diapain biar nggak marah? Ini dipijit-pijitin atau dibaik-baikin. Nah gitu. Mungkin itu ini apa namanya sampai teman-temannya satu suara kayak gitu ya. Terus kemudian dikunci komitmen lagi kalau misalkan udah kondisi udah misalkan satu suara sekiranya mengiyakan gitu ya, udah mulai kayak setuju, nah dikunci komitmen lagi. Nah mungkin itu seperti itu pengalaman saya sih gitu. Tapi kalau misalkan tidak memungkinkan untuk apa namanya kita mendengarkan apa yang dia khawatirkan, ya nggak apa-apa. Seperti itu kita memang nggak boleh baper gitu. Fokus aja kepada orang yang mau seperti itu. Gitu Kak. Bener banget yang disampaikan sama Mbak Ami tadi. Jadi banyak cerita yang didapatkan dari teman-teman yang ada di wilayah masing-masing ya. Jadi mungkin kita tidak bisa menggeneralisir seperti apa maunya karena memang setiap daerah punya karakteristik masyarakatnya yang berbeda-beda. Seperti itu. Mohon maaf buat teman-teman yang ingin melakukan sharing session dikarenakan waktu kita sudah cukup agak panjang ya. Hari ini lumayan yang harusnya 1 jam bisa menjadi 1,5 jam karena diskusinya sangat luar biasa. Terima kasih buat teman-teman yang sudah memberikan sharing sessionnya di siang hari ini. Makasih buat Mas Adit, Mas Rohmetal, kemudian Bu Desi, kemudian teman-teman yang lain, Mbak Ami, kemudian Pak Abi tadi yang sudah menanyakan, serta semuanya. Mungkin nanti kalau misalnya ada yang mau disampaikan bisa lanjut di grup forum Kemisan. Jadi nanti bisa kita berdiskusi karena waktu kita kalau di Indonesia Barat sudah 2:30. Kalau waktu teman-teman di Indonesia Timur itu udah cukup sore, udah mau 4:30 ya. 4:30. Jadi mungkin kegiatan pada forum Kemisan pada hari ini kita akhiri. Saya ingatkan buat teman-teman yang belum melakukan absensi, bisa melakukan absensi yang sudah disampaikan di grup chat, kemudian yang ingin bergabung di dalam grup forum Kemisan bisa bergabung melalui link yang sudah diberikan juga di grup chat. Akhir kata saya akhiri. Oh ya, sebelum kita berakhir mungkin nanti dibantu Mbak Ami untuk screenshot itu ya Mbak Ami, apa namanya peserta. Kita nyalakan dulu dong kameranya teman-teman buat dokumentasi pada hari ini. Yes. Hari ini lumayan banyak loh pesertanya, sampai 1000-an kayaknya. Iya teman-teman, silakan Mbak Ami. Oke, kita persiapkan layar yang pertama. Ya. Tunggu ya. Satu, dua, tiga. Pagi. Laptop saya masih loading ini. Kita sudah garing kayaknya giginya. Iya. Aku bantu aja Bu Ami ya. Boleh Mas Adit. Siap, aku kirim Bu Ami. Oke, 1, 2, 3. Sampun sudah, wis. Oke, terima kasih buat teman-teman. Terima kasih semuanya. Kita bertemu lagi di Kamis minggu depan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Mas Akbar, keren Mas Akbar, Mbak Bani, Mbak Desi, Rometa. Makasih Bu Ami, Bu Vivi, apa kabar? Bu Cut Putri, Bu Snow, Corneli, Sehat ya. Mbak Vidya, Kak Yo, terima kasih Bapak Ibu semua, izin lihat ya.